Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua kali ini, gua ingin menceritakan kasus yang terjadi di tahun 2020, tepatnya di kota Tapanuli, Sumatera Utara. Kasus ini atau kisah ini guys, menimpa seorang wanita. Wanita ini merupakan istri prajurit TNI Angkatan Darat. Dia dikabarkan menghilang dan pada saat dia ditemukan, ternyata hanya bersisa tulang berulangnya dia. Ketika diselidiki, ternyata guys pelaku pembunuhan adalah suaminya sendiri. Nah, bagaimana kisah kelanjutannya? Yuk, mari kita simak. Kejadian ini guys berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020. Beberapa warga melaporkan telah menemukan tulang berulang manusia yang sudah sangat berserakan. Pada saat itu ditemukan langsung menyebar kepada seluruh warga sekitaran dan langsung membuat gempar guys. Karena kerangka itu ditemukan di Jalan Baru, Kelurahan Siaporas Nauli, Kecamatan Pandan. Pada saat pihak kepolisian mendapat laporan dari warga, pihak kepolisian pun langsung datang dan melakukan identifikasi guys. Lalu tulang berulang itu guys semua dikumpulkan dan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tes DNA. Ketika tes DNA itu sudah dilakukan, ternyata tulang berulang itu milik seorang wanita dan wanita itu bernama Ayu Lestari. Ayu merupakan istri dari prajurit TNI yang bernama Praka Martin Priadi, anggota Korem 023 KS. Ayu pada saat kematiannya itu masih berusia 26 tahun guys. Dan Ayu pun merupakan anak pertama dari 4 bersaudara. Di dalam pernikahan Praka Martin dengan Ayu Lestari dianugerahi seorang anak. Dan guys, bukan hanya suaminya Ayu merupakan anggota TNI, tetapi bapaknya Ayu pun merupakan anggota TNI yang berdinas atau bertugas di Lombok. Tapi guys, Ayu sebelum menikah itu Ayu tinggal di Bandung dikarenakan ibunya Ayu ini berasal dari Bandung juga. Belum tulang berulang Ayu ditemukan guys, Ayu ini sempat dinyatakan hilang selama 1 bulan lamanya sejak 12 April tahun 2020. Dan pada saat itu teman-temannya Ayu pun membantu dengan mencari keberadaan Ayu, tetapi belum berhasil menemukan di mana keberadaan Ayu guys. Pada akhirnya kabar hilangnya Ayu ini terdengarlah oleh bapaknya yang berdinas di Lombok. Dan pada saat itu kabar tersebut itu bukan didapat dari menantunya, tetapi malah didapatkan dari kesatuan prajurit yang berada di Tapanuli Tengah. Dan pada saat itu bapaknya pun langsung kaget dan spontan menelpon mantunya yang bernama Praka Martin tersebut. Dan ketika ditelepon dan ditanya apakah benar kabar tersebut, Praka Martin itu guys menjawab dengan santai, "Iya pak, Ayu menghilang dan gak tahu kemana." Dan ketika mendengarkan dengan nada yang santai itu guys, keluarganya Ayu pun merasa curiga kepada Praka Martin. Dari situlah guys keluarganya Ayu ini menjadi panik dan khawatir tentang keberadaannya Ayu. Lalu mereka mencari kesana kesini dengan menelpon kesana kesini, tetapi guys belum berhasil ditemukan di mana Ayu itu berada. Dan guys sebenarnya di dalam pribadi keluarganya Ayu pun mencurigai Praka Martin. Karena pada saat ditelepon, bahkan pada saat Ayu itu menghilang, Praka Martin ini tidak sama sekali mengabari keluarganya Ayu guys. Bahkan ketika keluarganya Ayu itu sudah tahu Ayu menghilang, Praka Martin ini terkesan dia itu setengah-setengah dalam mencari keberadaan Ayu. Pada akhirnya guys, pada tanggal 20 Mei 2020 ditemukanlah tulang berulangnya Ayu guys. Kalian bisa bayangkan guys gimana perasaan keluarganya, gimana perasaan orang tuanya ketika ditemukan Ayu bukan lagi jasad, melainkan sudah menjadi tulang berulang. Dan pada saat itu ayahnya pun atau bapaknya Ayu langsung meminta izin untuk mengurus kasus tersebut. Lalu bapaknya segera pergi ke Bandung dan mengajak keluarganya pergi ke Tapanuli untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Sejak ditemukannya tulang berulangnya Ayu, orang pertama yang dimintai keterangan oleh pihak kepolisian adalah Praka Martin. Dan guys, berdasarkan dari hasil interogasi pihak kepolisian, Praka Martin yang merupakan suami dari Ayu Lestari ini langsung ditetapkan sebagai tersangka. Praka Martin dan Ayu Lestari ini sepasang suami istri yang menikah di tahun 2012.
mereka dianugerahi seorang anak yang berusia 7 tahun. Tetapi guys, belakangan dari pernikahan ini sering mengalami keributan di dalam rumah tangga. Mereka ini satu sama lain sering cekcok, sering berantem, bahkan tidak akur guys. Praka Martin merasa bahwa Ayu ini sudah tidak bisa menghargai dia sebagai seorang suami. Praka Martin ini mencoba mencari ketenangan, mencari kebahagiaan di luar rumah. Menemukan seorang wanita yang bernama Winda Simanjuntak berusia 29 tahun. Dan pada akhirnya Praka Martin dengan Winda ini berselingkuh. Bulan guys, sebelum Ayu Lestari ini dinyatakan menghilang pada bulan Maret 2020, Praka Martin ini sempat menelpon Winda Simanjuntak dan dia mengatakan kepada Winda Simanjuntak ini bahwa dia ingin sekali membunuh Ayu Lestari. Dikasih via telepon, Praka Martin mengatakan kepada Winda Simanjuntak, "Dek, Abang mau mencari orang untuk menyelesaikan Ayu." Lalu Winda pun, selingkuhannya Praka Martin, menjawab, "Kenapa sampai melakukan seperti itu bang? Apa tidak ada cara lain untuk berpisah dengan dia? Sesakit apa sih hatimu? Apa karena hubungan kita? Apa ada masalah lain?" Lalu Praka Martin pun menjelaskan apa yang menyebabkan dia nekat untuk mengambil niatan itu. "Sebenarnya bukan karena hubungan ini. Jauh sebelum hubungan ini, saya sudah sakit hati dengan dia. Dia tidak menghargai saya. Kami sering bertengkar dan dia sering melaporkan saya ke kesatuan saya pada saat saya berdinas di Bandung. Sehingga saya sering ditahan dan keluarga saya juga diancam oleh dia." Lalu Winda pun mengatakan kepada Praka Martin, "Ya sudah bang, kalau memang begitu terserah kamu." Lalu Praka Martin mengatakan, "Saya akan cari orang yang mau dibayar untuk melakukan pembunuhan terhadap Ayu. Dan kau cari juga ya yang bisa membunuh Ayu." Setelah beberapa hari dari percakapan itu guys, tepatnya pada tanggal 7 April 2020, Praka Martin ini menelpon Winda Simanjuntak kembali dengan menanyakan apakah Winda sudah mendapatkan orang yang mau melakukan pembunuhan terhadap Ayu. Lalu Winda pun menjawab, "Belum bang." Karena mendengarkan itu, Praka Martin pun menjadi kecewa kepada Winda. Lalu Praka Martin pun mencari orang yang bisa disuruh atau diperintah untuk membunuh Ayu. Tapi guys, keesokan harinya, tepat pada tanggal 8 April 2020, Praka Martin ini kembali menelpon si Winda Simanjuntak dengan mengabarkan bahwa dia telah mendapatkan orang yang mau melakukan pembunuhan terhadap Ayu. Dan Praka Martin pun mengatakan bahwa orang tersebut meminta bayaran yang tinggi. Sementara Praka Martin ini uangnya kurang 10 juta guys. Ketika mendengar keluhan dari Praka Martin, si Winda ini menjadi bingung karena Winda pun tidak memiliki uang. Tetapi guys, Praka Martin ini menyampaikan ide kepada Winda agar Winda ini datang ke rumah temannya yang bernama Samaria Magdalena Simanjuntak untuk meminjam uang. Lalu mendengarkan ide tersebut, Winda pun menyetujui. Lalu Winda berangkat ke rumah Maria untuk meminjam uang. Setelah percakapan itu, lalu Praka Martin dengan Winda Simanjuntak sore harinya langsung menuju kosannya Maria untuk meminjam uang. Setibanya di kosannya Maria, mereka pun mengatakan bahwa mereka ini membutuhkan uang sebesar 10 juta rupiah untuk membayar orang dan untuk menyelesaikan masalahnya dengan istrinya. Lalu guys, Maria ini mengatakan kepada Winda, mengatakan kepada Praka Martin bahwa dia tidak memiliki uang sebanyak itu. Disitulah guys muncul ide gila dari Praka Martin. Lalu Praka Martin menyampaikan ide gilanya dengan mengatakan, "Bagaimana kalau kita saja yang mengerjakan untuk menyelesaikan diam-diam?" Maria pun menjawab, "Bagaimana caranya bang?" Lalu Praka Martin menjelaskan, "Nanti motifnya model pembegalan gitu. Kalian membutuhkan kami dari belakang. Nanti kita pakai alat yang membawa motor Winda dan berboncengan dengan Maria. Nanti yang memegang alat si Maria. Lalu kalian pukul belakang kepalanya Ayu ya. Nanti saya yang bonceng istri saya menggunakan sepeda motor." Kemudian Maria bertanya lagi guys, "Siapa yang menyediakan alat bang?" Martin menjawab, "Nanti aku yang menyiapkan alatnya." Maria bertanya lagi, "Kapan waktunya bang?" Lalu Praka Martin pun menjawab, "Nanti kita lakukan besok hari Kamis jam 10 malam. Masalah sepeda motor nanti saya titipkan ke teman saya," jawab Martin. Dan begitulah guys percakapan busuk mereka sore untuk membunuh Ayu. Besok paginya, tepat tanggal 9 April 2020, Martin ini sengaja pergi ke toko material untuk membeli besi ulir seharga 20.000. Setelah Martin membeli besi tersebut, lalu Martin menitipkan besi itu ke rumah temannya. Dan Martin pun langsung menghubungi Maria dengan mengabarkan bahwa besi ulir serta sepeda motor telah dititipkan di rumah rekannya. Lalu Martin meminta Maria untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut. Dan Martin pun mengatakan bahwa lokasi
untuk membunuh Ayu itu berada di kawasan PLTA Sipan Sihaporas. Guys, beberapa jam sebelum mereka melakukan pembunuhan terhadap Ayu, Martin ini sengaja mengajak Winda dan Maria untuk melakukan survei lokasi di mana mereka akan melakukan eksekusi kepada Ayu. Dan Martin mengatakan kepada Maria dan Winda, disinilah kawasan PLTA Sipan Sihaporas, kita akan membunuh Ayu. Lalu Winda dan Maria menjawab, oke bang. Setelah itu, Winda memberikan uang kepada Martin sebesar 2,5 juta untuk diberikan kepada si Maria, guys, sebagai tanda terima kasih karena Maria telah mau membantu Martin serta Winda untuk membunuh Ayu. Dan guys, kejadian transaksi itu terjadi 1 jam sebelum mereka melakukan pembunuhan, tepatnya jam 20.00. Dan guys, di malam naas itu, Martin mengajak Ayu untuk berboncengan berkeliling kota dengan menggunakan motor. Tapi di sisi lainnya, tepat jam 21.00, Maria ini sengaja datang ke rumah temannya Martin untuk mengambil sepeda motor dan besi ulir. Lalu Maria berboncengan dengan si Winda untuk membuntuti kemana Martin itu pergi dengan istrinya. Tepat jam 22.00 guys, akhirnya Maria dan Winda ini bertemu dan berpapasan dengan Martin yang sedang membonceng istrinya. Lalu mereka berdua ini membuntuti Martin dengan istrinya, guys. Dan tibalah di lokasi di mana mereka akan melakukan eksekusi terhadap Ayu. Dan guys, akhirnya Winda merapatkan sepeda motornya itu dengan sepeda motor yang sedang dibawa oleh Martin. Dan Maria pun langsung memukul kepala bagian belakangnya Ayu. Tanpa disadari, tiba-tiba motor mereka ini jatuh, guys. Saat mereka sama-sama jatuh, guys, Martin ini segera bangun dan mengambil besi ulir tersebut. Dan langsung Martin meluapkan emosinya kepada Ayu dengan memukul belakang kepalanya sebanyak 2 kali. Dan gak sampai di situ, guys, Martin langsung membuka jilbab yang digunakan oleh Ayu, lalu menjambak dan menyeret Ayu masuk ke dalam semak-semak. Dan guys, walaupun Martin ini sudah memukul belakang kepalanya Ayu sebanyak 2 kali, menjambak dan menyeret Ayu, tetapi guys, pada saat itu Ayu masih dalam kondisi sadar. Dan ada kata-kata terakhir Ayu yang membuat gua sangat miris. Ayu itu hanya mengatakan, "Bang, kenapa kau tega melakukan hal ini? Gimana anak kamu nanti? Bang, tolong jaga anak kita ya bang." Hanya itulah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Ayu. Yang lebih gilanya lagi guys, pada saat itu Martin ini seperti orang kerasukan setan. Ketika dia mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya Ayu, dia malah makin menjadi-jadi, bukan malah sadar. Dia malah memukul wajah serta kepalanya Ayu berkali-kali hingga Ayu ini benar-benar tewas. Jika guys, mereka sudah memastikan Ayu ini tewas, ternyata kekejaman mereka ini nggak berhenti sampai di sini. Mereka lalu memotong-motong tubuhnya Ayu menjadi beberapa bagian. Lalu sebagian tubuhnya Ayu itu dibuang ke area pembuangan sampah. Dan sebagian lagi ditinggal di lokasi kejadian tersebut. Dan pada tanggal 12 itu baru Ayu dinyatakan menghilang. 1 bulan kemudian barulah tulang belulang Ayu ini ditemukan guys. Dan Martin pun diamankan oleh pihak kepolisian dengan statusnya sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Dan saksi berikutnya adalah tetangganya yang dititipi oleh Ayu dengan Martin untuk menjaga anaknya. Tetangganya tersebut mengatakan bahwa dia terakhir melihat Ayu itu sedang bersama Martin, dan pada saat itu Martin sedang mengajak jalan-jalan Ayu. Tetangganya itu pun sempat menanyakan kepada Martin tentang keberadaannya Ayu pada saat Martin akan mengambil anaknya dengan menanyakan di mana Ayu. Pada saat itu guys, Martin hanya menjawab dengan santai, "Nggak tahu tuh, tiba-tiba hilang, saya lama menunggu tapi nggak datang-datang, jadi saya tinggal aja." Gila ya, dikira ngebuang anak kucing kali. Dan kesaksian detik-detik hilangnya Ayu ini diceritakan kepada Denpom dan pihak kepolisian. Lalu mengkerucutlah bahwa pelaku pembunuhan adalah Martin. Dan Martin pun segera ditangkap dan diamankan oleh pihak Denpom. Saat Martin ini ditangkap dan dilakukan interogasi, Martin ini dalam memberikan keterangan, dalam memberikan kesaksian, dia ini selalu berubah-ubah guys. Lalu pihak Denpom pun melakukan penekanan terus dan menerus kepada Martin. Dan pada akhirnya Martin pun mengakui bahwa dialah pelaku pembunuhan. Dan nggak sampai di situ guys, Martin pun mengakui bahwa dia dibantu oleh Winda dan Maria. Dan seketika itu pun pihak kepolisian langsung menangkap Winda dengan Maria.
Dan pada akhirnya guys, Winda dan Maria dilakukan vonis dengan masa penjara selama 17 tahun. Sementara di sisi lainnya Martin ini berhasil lolos dari hukuman mati yang akan diputuskan oleh pengadilan militer. Dikarenakan melihat beberapa sisi, antara lainnya Martin itu telah mengakui bahwa dialah pelaku pembunuhan dari Ayu. Dan guys, sisi keduanya bahwa anaknya Martin dan Ayu ini baru kehilangan sosok ibu, dan Martin pun tetap harus bertanggung jawab dengan membiayai serta menghidupi anak tersebut. Maka pengadilan militer pada saat itu menjatuhi Martin selama 20 tahun masa penjara, dengan Martin itu dipecat dari tentara angkatan darat. Itu loh guys untuk video gue kali ini. Semoga kalian bisa mengambil sedikit pelajaran dari kisah ini. Dan jangan lupa guys, ikuti terus video gue. Oke?